Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin, NIM 15030161174, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Bapak Sekretaris Sidang, beserta Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara self-efficacy dan self-concept dengan hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Jepara. Ada 3 hal yang menjadi latar belakang pada penelitian ini. 1. Mutu pendidikan. Pengembangan potensi diri sangat penting guna meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, self-efficacy dan self-concept. Peserta didik yang memiliki jadwal mata pelajaran yang padat menyebabkan mereka harus ekstra menjalankan aktivitasnya, sehingga dibutuhkan keyakinan dan konsep bahwa mereka mampu menyelesaikan kewajiban pembelajaran tersebut. Yang ketiga, MAPEL PAI. Keberhasilan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang nasionalis dan religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari latar belakang tersebut ditarik menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Jepara? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara self-concept dengan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 MIPA MAN 2 Jepara? Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara self-efficacy dan self-concept secara bersama-sama dengan hasil belajar pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti siswa kelas 11 MAN 2 Jepara? Sebelum menjawab masalah 3 rumusan masalah tersebut, saya akan menjelaskan tentang definisi dari variabel yang ada dalam penelitian ini. Variabel pertama atau X1, yaitu self-efficacy atau efikasi diri, menurut Santrok adalah keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan memproduksi hasil positif. Yang kedua, variabel yang kedua atau self-concept, yakni konsep diri, menurut Desmita adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Variabel yang ketiga, hasil belajar, adalah penilaian hasil-hasil kegiatan belajar pada diri peserta didik setelah melakukan proses kegiatan belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, saya menggunakan metode penelitian sebagai berikut. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik sampling yang saya gunakan non-probability sampling atau sampling yang sudah ditentukan, yaitu sampling jenuh. Ada 2 kelas, kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2, sebanyak 56 siswa saya jadikan sebagai sampel. Alat pengumpulan data yang saya gunakan ada 2. Yang pertama adalah instrumen kuesioner untuk mencari nilai self-efficacy dan self-concept. Selanjutnya yang kedua instrumen tes saya untuk mencari hasil belajar. Media yang saya gunakan menggunakan Google Formulir. Kemudian untuk uji keabsahan data, untuk variabel self-efficacy ada 16 butir soal yang valid dari 24 butir soal dengan nilai reliabilitasnya 0,83, berarti baik. Sedangkan variabel self-concept ada 18 butir soal yang valid dari 24 butir soal dengan nilai reliabilitasnya 0,86, berarti baik. Sedangkan nilai variabel hasil belajar sebesar 13 butir soal yang valid dari 20 butir soal dengan nilai reliabilitasnya 0,78, berarti dapat diterima.
Kemudian untuk analisis data, saya menggunakan metode uji korelasi product moment. Untuk lebih detailnya, untuk analisis data, saya menggunakan dua tahap. Tahap yang pertama adalah uji prasyarat, meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Untuk uji normalitas, saya menggunakan uji C-kuadrat. Nah, untuk variabel self-efficacy, didapat C-kuadrat hitung sebesar 11,624, sedangkan C-kuadrat tabelnya 12,592. Berarti C-kuadrat hitung itu lebih kecil dari C-kuadrat tabel. Berarti disimpulkan maka distribusi data self-efficacy tersebut adalah normal. Selanjutnya variabel self-concept. Nilai C-kuadrat hitung sebesar 6,875. Sedangkan C-kuadrat tabel 12,592. Berarti C-kuadrat hitung lebih kecil dari C-kuadrat tabel. Maka distribusi data self-concept tersebut adalah normal. Selanjutnya variabel hasil belajar. Nilai kuadrat hitungnya sebesar 1,885. Dan nilai C-kuadrat tabel 12,592. Berarti C-kuadrat hitung lebih kecil dari C-kuadrat tabel. Maka distribusi data hasil belajar tersebut adalah normal. Selanjutnya adalah uji linearitas. Di sini hubungan antara self-efficacy dan self-concept dengan hasil belajar dihasilkan nilai signifikan linearity-nya adalah 1,00. Berarti jika lebih besar dari 0,05 disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara hubungan self-efficacy dan self-concept terhadap hasil belajar. Selanjutnya, setelah uji prasyarat terpenuhi, tahap selanjutnya adalah uji hipotesis. Ada 3 hipotesis yang perlu dijawab. Hipotesis pertama adalah hubungan antara self-efficacy dengan hasil belajar. Didapat nilai R hitung adalah 0,485, sedangkan R tabel adalah 0,266. Berarti R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Berarti positif, ada hubungan. Selanjutnya, uji signifikansinya dengan uji T. Didapat T hitung sebesar 4,078, sedangkan T tabel 2,021. Berarti T hitung ini lebih besar daripada T tabel. Berarti signifikan. Artinya, ada hubungan positif dan signifikan antara self-efficacy dengan hasil belajar. Hipotesis yang kedua yaitu hubungan antara self-concept dengan hasil belajar. Didapat nilai R hitungnya 0,588, sedangkan R tabelnya 0,266. Berarti nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Berarti positif adanya hubungan. Selanjutnya uji diversifikasinya dengan uji T. Nilai T hitungnya sebesar 5,324, sedangkan T tabelnya 2,021. Berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Berarti signifikan. Artinya ada hubungan positif dan signifikan antara self-concept dengan hasil belajar. Hipotesis yang ketiga yaitu hubungan antara self-concept, hubungan antara self-efficacy dan self-concept dengan hasil belajar. Didapat R hitungnya yaitu 0,599. Nah, nilai R ini lebih besar daripada nilai R hitung hipotesis sebelumnya, yang hipotesis pertama sebesar 0,485 dan hipotesis kedua 0,588. Selanjutnya dilanjut dengan uji signifikansi dengan uji F. F hitung didapat 14,8511, sedangkan F tabelnya 3,17163. Berarti F hitung itu lebih besar daripada F tabel, berarti signifikan. Artinya ada hubungan yang positif dan signifikan antara self-efficacy dan self-concept dengan hasil belajar. Berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, dihasilkan nilai korelasi product moment sebesar 0,599. Nilai tersebut masuk dalam interval 0,40 sampai 0,99. Sehingga disimpulkan hubungan antara self-efficacy dan self-concept dengan hasil belajar PAI siswa kelas 11 MIPA MAN 2 Jepara dinyatakan dalam kategori sedang.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.